Syarat jika Neymar ingin kembali ke Barcelona. Neymar Junior dikabarkan ingin untuk kembali ke Barcelona tahun ini saat ia bersiap untuk kembali ke kondisi terbaiknya menjelang Piala Dunia 2026. Bintang Brasil itu baru saja meninggalkan Al Hilal di Arab Saudi dengan kekayaan luar biasa di rekeningnya, lalu bergabung kembali dengan klub masa kecilnya Santos dengan kontrak selama 6 bulan. Keinginan Neymar untuk kembali ke Barcelona bukanlah hal baru. Langkahnya ke Santos disebut sebagai cara untuk memulihkan kebugarannya, baik untuk timnas Brasil maupun demi membuka peluang kembali ke Blaugrana. Sejak Piala Dunia 2022, Neymar hanya mencatatkan 20 penampilan bersama Paris Saint-Germain, Al Hilal dan Brasil akibat 2 cedera serius, termasuk cedera ligamen cruciate yang membuatnya absen panjang. Menurut laporan Joan Fontes, Neymar masih memiliki hubungan baik dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta. Bahkan, ia disebut bersedia menandatangani prakontrak untuk bergabung kembali ke Camp Nou. Namun, pelatih Hansi Flick dikabarkan tidak yakin dengan ide kepulangan Neymar, sebagaimana yang terjadi pada musim panas lalu ketika nama sang pemain juga sempat dikaitkan dengan klub. Meski begitu, Neymar memiliki beberapa pendukung di ruang ganti. Pemain sayap Rafinha yang merupakan rekan setimnya di timnas Brasil serta Lamine Yamal yang mengidolakan Neymar bisa menjadi faktor yang mendukung transfer ini. Jika Neymar ingin kembali ke Barcelona, Laporta sudah menetapkan beberapa syarat utama. Datang secara gratis, Barcelona tidak akan mengeluarkan biaya transfer untuk merekrut Neymar. Membuktikan kebugaran fisiknya, Neymar harus menunjukkan bahwa dirinya masih bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Barcelona usulkan pertukaran Frenkie de Jong dengan Luis Diaz tanpa biaya tambahan. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan pertukaran pemain dengan Liverpool, di mana mereka ingin menukar Frenkie de Jong dengan Luis Diaz tanpa melibatkan biaya transfer. Gagasan ini datang dari Deco, Direktur Olahraga Barcelona, yang melihat potensi besar dalam perekrutan bintang Kolombia tersebut. Menurut laporan dari El Nacional, Presiden Barcelona, Joan Laporta, sangat terkesan dengan performa Luis Diaz. Pemain sayap berusia 27 tahun itu dinilai memiliki kecepatan dan kreativitas yang bisa memperkuat lini serang Blaugrana. Di sisi lain, Barcelona belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda itu memiliki gaji tinggi yang menjadi beban bagi klub di tengah krisis finansial yang masih mereka hadapi. Liverpool sendiri masih mengandalkan Luis Diaz sebagai bagian penting dalam skuad Arne Slot. Namun, dengan De Jong yang bisa memperkuat lini tengah, The Reds mungkin saja mempertimbangkan opsi ini. Kesepakatan ini masih sebatas rumor, namun jika benar-benar terjadi, akan menjadi salah satu pertukaran paling menarik di bursa transfer mendatang. Frenkie de Jong mengalami periode sulit pada musim 2024-2025. Namun, pada 5 laga terakhir yang dimainkan di La Liga, pemain asal Belanda itu menunjukkan performa apik dan mulai dipercaya jadi kapten. Sejak musim 2023-2024 lalu, Frenkie de Jong dapat banyak kritik, performanya dinilai tak optimal. Situasi makin pelik karena dia punya tagihan gaji yang tinggi. Frenkie de Jong belakangan juga sering cedera. Hansi Flick bahagia Barcelona kembali ke puncak klasemen. Pelatih Barcelona Hansi Flick puas melihat timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano dalam laga Jornada 24 La Liga Spanyol, Selasa 18 Februari 2025 dini hari WIB. Barcelona ke puncak klasemen sementara di Spanyol, unggul selisih gol atas Real Madrid.
Pertandingan yang berlangsung ketat ini ditentukan oleh gol sematawayang Robert Lewandowski dari titik penalti. Penalti diberikan setelah Inigo Martinez dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Meski ini bukan penampilan terbaik Barcelona, Hansi Flick tetap menilai hasil ini sebagai kemenangan besar melawan lawan yang tangguh. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit melawan lawan yang hebat. Kami sangat senang, ujar Hansi Flick dalam sesi konferensi pers usai laga. Para pemain juga sangat senang. Semua orang di tim merasa puas dengan situasi ini. Saya pikir kami bermain sangat baik hari ini, tetapi masih bisa lebih baik lagi, lanjut pelatih Barcelona itu. Hansi Flick juga menyoroti performa impresif Rayo Vallecano yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Barcelona. Pada babak kedua, Rayo Vallecano sempat mencetak gol yang kemudian dianulir oleh VAR. Ketika ditanya soal keputusan tersebut, Hansi Flick memilih untuk tidak berkomentar banyak. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa situasi seperti ini adalah bagian dari sepak bola dan timnya hanya fokus pada hasil akhir. Dengan kemenangan ini, Barcelona memimpin klasemen La Liga Spanyol, unggul selisih gol atas Real Madrid. Barcelona waspada Chelsea siapkan tawaran fantastis untuk rekrut Jules Koundé. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk bek Barcelona, Jules Koundé yang tampaknya akan ditawari kontrak baru oleh klub Catalan tersebut. Koundé telah tampil dalam 124 pertandingan di semua kompetisi sejak bergabung dengan Barcelona dari Sevilla pada musim panas 2022. Sebelumnya, Chelsea hampir berhasil merekrut pemain asal Prancis itu, namun akhirnya ia memilih bergabung dengan Barcelona dengan nilai transfer 50 juta euro. Meskipun Koundé direkrut sebagai bek tengah, ia juga sering dimanfaatkan sebagai bek kanan selama membela Barcelona. Bahkan di musim pertama Hansi Flick sebagai manajer Barcelona, Koundé lebih sering ditempatkan di sisi kanan pertahanan. Koundé telah mencetak 3 gol dan memberikan 7 assist dalam 36 penampilan kompetitif musim ini. Performa konsistennya membuatnya menjadi pilar penting di skuad Barcelona. Nah, Chelsea tampaknya belum kehilangan minat pada Koundé. Menurut laporan dari Sport, The Blues berencana mengajukan tawaran besar sebesar 100 juta euro untuk sang bek pada jendela transfer musim panas mendatang. Chelsea telah lama mengincar Koundé, bahkan sebelum ia bergabung dengan Barcelona. Musim lalu, The Blues sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya, namun akhirnya gagal. Kini mereka kembali menunjukkan minat serius dengan menyiapkan tawaran fantastis sebesar 100 juta euro. Namun, langkah ini diprediksi akan sulit berhasil mengingat Barcelona tidak memiliki alasan finansial untuk melepas Koundé. Barcelona saat ini berada di bawah aturan 1 La Liga, yang berarti mereka tidak perlu menjual pemain hanya untuk alasan keuangan. Klub Catalan itu justru fokus pada memperpanjang kontrak pemain-pemain kunci mereka.